Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat dari seluruh wilayah Indonesia. Pagi hari ini Bapak Ibu bertemu dengan saya selaku fasilitator dari CGP Angkatan 9. Kenalkan, nama saya Zuliana Rohmani. Instansi saya itu dari SDN 3 Pancor, Kabupaten Lombok Timur. Bapak Ibu guru, tujuan fasilitasi kita pada pagi hari ini yaitu di mana nanti calon guru penggerak dapat membuat rancangan sebuah prakarsa perubahan di sekolah dalam bentuk sebuah program atau kegiatan, di mana program yang sekolah yang berpihak pada murid. Mana itu nanti Bapak Ibu guru bisa membuat judul program, latar belakang, dan tujuan. Dari hasil fasilitasi ini nanti Bapak Ibu guru bisa membuat prakarsa perubahan dari program sekolah yang akan Bapak Ibu guru susun. Ada kesepakatan kelas yang akan kita sama-sama sepakati. Yang pertama yaitu berdoa sebelum dan setelah belajar. Dan yang terakhir, matikan mikrofon jika tidak digunakan. Baik, Bapak Ibu guru, sebelum kita mulai, bisakah saya meminta dari ketua kelasnya untuk memimpin doa? Sebelum kita mulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ini pada modul sebelumnya sudah menyusun atau sudah membuat guru penggerak pada modul sebelumnya. Apakah boleh saya tahu visi guru penggerak Bapak Ibu guru yang sudah disusun? Saya share linknya di chat ya. Ada dalam bentuk Jamboard saya pakai. Silakan Bapak Ibu guru bisa tulis visi yang sudah disusun di kegiatan sebelumnya. Selanjutnya Bapak Ibu guru, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu guru, boleh yang mau berbicara silakan raise hand, boleh silakan melalui chat. Di mana saya mau tahu pengalaman Bapak Ibu guru CGP yang paling berkesan saat terlibat dalam berbagai program atau kegiatan di sekolahnya semasa di sekolah. Berperan sebagai apakah Bapak Ibu saat itu? Bagaimana perasaan Bapak Ibu pada saat itu? Oke, boleh raise hand. Ya, oke, silakan Pak Toto. Sisanya silakan melalui chat ya. Ya, Terima silakan. kasih Bu. Ya, pengalaman saya paling berharga menurut saya adalah merubah mindset teman-teman di komunitas belajar melalui program saya. Ini termasuk dalam visi saya. Jadi program saya itu namanya Radian, Gerakan Digitalisasi Pembelajaran. Jadi visinya seperti yang sudah saya lampirkan di Jamboard, di mana tidak serta-merta saya langsung bisa mengubah apa yang menjadi visi saya. Tapi itu butuh perjuangan Bapak Ibu, Bu Lia, khususnya mengenai bagaimana sih penggunaan digitalisasi di lingkungan atau di komunitas belajar. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Toto. Silakan Bapak Ibu bisa memberikan reaksi untuk jawaban dari Pak Toto ya. Jamboardnya ada di slide kedua di situ. Ibu mau mengetahui bahwa perubahan apa yang Bapak Ibu CGP harapkan dari program berpihak pada murid. Saya mau dengar dari Bu Zubi. Menurut Bu Zubi, dari perubahan yang ingin Ibu Zubi harapkan di program berpihak pada murid ini, kegiatan belajar yang seperti apa yang menurut Bu Zubi menyenangkan? Kegiatan pembelajaran itu tidak hanya satu, melainkan kemudian di sekolah saya untuk kegiatan pembelajaran itu minimal ada 3. Dalam satu hari itu ada minimal 3 kegiatan pembelajaran pada kegiatan inti. Jadi jadilah terciptalah pembelajaran yang menyenangkan. Bu, terima kasih Bu Lia, itu saja dari saya. Untuk ke Pak Toto sekali bagi saya Pak, yaitu di mana Bapak mengharapkan perubahan karakter positif ke peserta didik ke arah yang lebih baik. Perubahan karakter positif yang seperti apa yang Pak Toto harapkan? Perubahan yang sebenarnya saya harapkan dari hal yang negatif menjadi positif. Tapi kenapa saya mengambil peningkatan karakter positifnya? Karena saya berharap dengan kegiatan-kegiatan yang atau program yang berpihak pada murid itu memberikan tambahan kemandirian, semangat, motivasi, dan etos kerja. Begitu Ibu. Terima kasih. Berarti karakter positif, jadi etos kerjanya itu ya yang diharapkan sama Pak Toto ya dari siswa-siswinya ya. Oke, kemudian bolehkah saya bertanya kembali? Nah, potensi dan aset apa yang Bapak Ibu guru miliki di sekolah untuk mengembangkan program yang berpihak pada murid? Lingkungan, di sini yang pertama dari Pak Anhar, aset lingkungan apa yang Pak Anhar miliki di sekolah? Potensial lingkungan.
Jadi lingkungan yang saya miliki di sekolah itu yang pertama pada awalnya adalah lingkungan itu kurang tertata, kurang terurus dan kurang bersih lah begitu. Dengan adanya program sekolah ini itu juga menjadi salah satu pemikiran saya secara pribadi. Jadi sebelum menyusun program itu harus mempertimbangkan aset-aset yang dimiliki. Bolehkah saya lingkungannya itu apakah di pedesaan, di perkotaan, atau di pinggir sawah, atau di pinggir pantai, Pak? Nah, jadi terkait pertanyaannya, di sini ada kata asri. Asri itu menunjukkan kondisi alam yang memang alami, dan di sana dekat dengan pinggir laut. Kemampuan IT di sekolahnya Pak Toto itu seperti apa, Pak? Apakah memang rata sudah mahir dalam IT, ataukah Pak Toto ingin IT? Oke, Pak Toto, silakan Pak. Nah, kenapa saya masukkan ke dalam AC? Karena memang di dalam kegiatan atau program sekolah sebenarnya sudah ada kegiatan yang mengembangkan program untuk yang berpihak pada murid. Sayangnya kemampuan IT itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Jadi itu perlu tambahan. Kemudian terima kasih Bu ya. Oke, berarti Pak Toto ini sangat tertarik ya untuk meningkatkan kemampuan belajar IT-nya, di mana sumber daya yang dimiliki itu banyak sekali. Ada berapa tadi Pak? Lab-nya ada 3 ya? 3 lab. Ya, oke. Apa saya masukkan ke aset, cukup kaget juga saya. Ada sekolah dengan kemampuan IT tinggi, tapi pembelajarannya tidak berpihak pada murid, tidak memanfaatkan IT-nya. Gitu. Terima kasih. Dengan kehadiran Pak Toto, guru penggerak di sekolahnya bisa menggerakkan ya, bisa menggerakkan komunitas yang ada di sana, bisa menggerakkan semua warganya, dan bisa membuat sebuah program yang berpihak pada murid ya, Pak Ibu Guru. Nah sekarang saya ingin tahu nih, apa saja tantangan dan aksi yang harus Bapak Ibu Guru lakukan untuk mendorong, mempromosikan program yang berpihak pada murid ini. Nah ini ada 2 orang yang tantangan itu adalah guru yang tidak mau keluar dari zona nyaman. Terima kasih Bu Lia. Jadi maksud dari zona nyaman itu adalah Bapak Ibu guru itu sulit sekali beradaptasi dengan perkembangan zaman. Di mana pada era saat sekarang ini adalah kita dituntut untuk mengupdate diri dengan program-program yang mengarah kepada pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan tantangan yang Pak Anhar temukan di lapangan. Oke, terima kasih Bu Lia. Yang pertama adalah tetap memberikan penguatan. Jadi saya fasilitasi untuk masuk kepada program supaya keluar dari zona nyaman tersebut. Dan tetap istiqomah memberikan keteladanan. Nanti pertemuan berikutnya saya berharap penyusunan programnya sudah bisa di-sharing ya, bisa kita lihat satu-satu ya, program yang dibuat mulai dari judulnya, kemudian aksinya apa saja, kegiatannya seperti apa, latar belakangnya ya. Oke, memberikan sebuah kesimpulan dari kegiatan kita pada pagi hari ini, Pak. Ya, terima kasih Bu Lia. Jadi program yang berpihak sama murid dapat saya memberikan kesimpulan bahwa di dalam membuat sebuah program itu harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik itu, supaya di sini pembelajaran yang berpihak pada murid itu bisa terwujudkan dengan baik tanpa memilah ataupun memilih karakter dari peserta didik itu sendiri, sehingga semuanya terakomodir, sehingga nanti pada akhirnya tercipta sebuah kalimat pendidikan yang berorientasi dan berpihak kepada peserta didik itu sendiri. Demikian Bu Lia. Oke, terima kasih Pak Anhar. Bapak Ibu Guru dalam membuat sebuah program yang berpihak pada murid perlu merencanakan seperti yang tadi ya, dari mulai visinya, kemudian menganalisa tantangannya, aksinya apa, kemudian aset yang Bapak Ibu Guru punya seperti apa. Jadi di sini dalam membuat sebuah program yang berpihak pada murid, yaitu perlu adanya merencanakan, menginisiasi dan mengorganisasi kerangka program pengembangan sekolah yang berpihak pada murid yang mendorong kepemimpinan murid berbasis data dan bukti. Nah, tadi Bapak Ibu Guru sudah punya data dan buktinya, di mana Bapak Ibu Guru tadi sudah memetakan aset-aset yang Bapak Ibu Guru punya, ya, tantangan-tantangannya. Jadi saya berharap program-program yang Bapak Ibu Guru susun, Bapak Ibu Guru buat di sekolah itu bisa menggerakkan semua organisasi atau semua komunitas yang ada di lingkungan sekolahnya. Baik, untuk sesi terakhir, bolehkah saya mengetahui perasaan Bapak Ibu Guru terkait dengan sesi kita pada pagi hari ini? Saya izin ini ya, bagi linknya ya.
ada saya bagi Mentimeter terkait dengan perasaan Bapak Ibu Guru hari ini. Tadi Mentimeternya, Bapak Ibu Guru, bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini setelah melakukan fasilitasi? Wah, yang paling banyak di sini tuh ada semangat ya. Kemudian pemahaman semakin kuat, termotivasi, oke, happy, berharap. Oke, semangat selalu Bapak Ibu Guru hebat di seluruh wilayah Indonesia. Teruslah tergerak, bergerak, dan menggerakkan ya. Tetap semangat Bapak Ibu Guru.